Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etin Monensi, NPM 2010012111144. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Ilmu Negara. Yang pertama, sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda, Staatslehre, yang diambilnya dari istilah bahasa Jerman, Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut Theory of States atau The General Theory of States atau Political Theory, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan Theory d'Etat. Negara dari pendapat para ahli. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Augustinus, membagi negara atas civitas Dei dan civitas terrena. Menurut Machiavelli, negara adalah negara kekuasaan berpusat kepada raja. Menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau, negara terbentuk melalui perjanjian masyarakat. Menurut Harold Zalewski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan. Menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Menurut Robert M. McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat. Menurut Logeman, negara sebagai organisasi kewibawaan. Menurut Cronenberg, negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan. Jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Karena negara merupakan suatu organisasi yang menampung banyak orang yang kemudian melebur menjadi satu di sebuah negara tersebut, meskipun berbeda. Kenapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena beliau yang mengemukakan istilah negara berasal dari bahasa Belanda, Staatslehre, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatslehre, di dalam bukunya Allgemeine Staatslehre. Itulah mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Ilmu negara dalam arti sempit. Dalam bagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Beschreibende Staatswissenschaft, yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Yang kedua, Theoretische Staatswissenschaft, yang mengadakan penyusunan tentang hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematik. Yang ketiga, Praktische Staatswissenschaft, yang tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan Theoretische Staatswissenschaft dan dilaksanakan dalam praktik, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal yang berguna untuk tujuan praktik. Ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaften adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu politik adalah semacam sosiologi daripada negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagian yang ada pada sekitar kerangka tersebut. Ilmu negara dan ilmu politik, objek penyelidikannya sama, yaitu negara, hanya bedanya terletak pada metode yang dipergunakan. Ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara, dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Penduduk atau rakyat tertentu dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Wilayah ialah batas wilayah di mana kekuasaan itu berlaku. Pemerintah yang berdaulat, organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk. Kemampuan ini mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur ini bukan syarat mutlak, hanya bersifat deklaratif.